Nabi Muhammad SAW mayoritas pengikut beliau anak muda. Sebab Rasulullah ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Dan semuanya rata-rata itu mayoritas usianya di bawah Rasulullah SAW, 30-an, 20-an, belasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib usianya berapa? Belasan tahun. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab, usia beliau itu waktu Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul saat itu beliau usianya masih 20-an, di bawah 30 tahun. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq di bawah Rasulullah 3 tahun mungkin usianya beliau, dan juga sahabat-sahabat yang lain semuanya rata-rata itu di bawah Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, jeda ngobrol hari ini spesial sekali karena saya bersama Habib Jindan. Ya Allah, terima kasih Habib. Alhamdulillah akhirnya senang akhirnya bisa berjumpa, bisa kemudian ngobrol sama Habib Jindan, sekaligus untuk ini ngobrolin tentang bagaimana berislam dan berdakwah di anak muda, Habib. Masya Allah. Karena kebetulan para pendengarnya ini kalau di Jeda Nulis banyak anak muda, Habib, dan Masya Allah ada keinginan untuk mendengar dakwah-dakwah Islam dan ada keinginan juga untuk mulai lebih baik lagi dalam berislam. Nah, yang ingin ditanya, Habib, pertama tentang posisi anak muda dalam Islam. Bagaimana hubungan Nabi dengan anak muda? Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Nabi Muhammad SAW mayoritas pengikut beliau anak muda. Sebab Rasulullah ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Dan semuanya rata-rata itu mayoritas usianya di bawah Rasulullah SAW, 30-an, 20-an, belasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib usianya berapa? Belasan tahun. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab, usia beliau itu waktu Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul saat itu beliau usianya masih 20-an, di bawah 30 tahun. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq di bawah Rasulullah 3 tahun mungkin usianya beliau, dan juga sahabat-sahabat yang lain semuanya rata-rata itu di bawah Nabi Muhammad usia mereka. Orang tua banyak ada, dan kebanyakan pengikut Nabi Muhammad anak muda semuanya. Dan kita sekarang kalau mau ngalamin anak muda, ya, mau memuji mereka, pujian apa yang lebih hebat daripada hadis qudsi yang Allah Ta'ala nyatakan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'dhi malaikati. Duhai pemuda yang meninggalkan nafsunya karena aku. Sebab masih muda kan dorongan nafsu itu besar, banyak kemauan, banyak ambisi. Dia tinggalkan itu semua karena Allah. Dia tinggalkan syahwatnya karena Allah. Dia tinggalkan keinginan nafsunya karena Allah. Sungguh engkau di sisiku, kata Allah, bagaikan salah satu di antara malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalik di antara mereka kaum elit dari umatnya Rasulullah yang besok di hari kiamat berada di tempat VIP. Di tempat VIP di hari kiamat ada tempat VIP. Ya fi zilli arsyih, di bawah naungan arsy-Nya Allah tidak ada tempat bernaung kecuali tempat tersebut. Tempat VIP tersebut diperuntukkan dalam riwayat untuk 7 orang, di antaranya orang yang azan, ada orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid, kemudian juga adalah syab nasya'a ala ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini perannya dalam dakwah Rasulullah, dalam dakwanya Rasulullah, ada sebuah kitab judulnya Ulama Uzzab, ulama-ulama yang perjaka. Sampai meninggal gak pernah kawin. Ulama jomblo. Ulama artinya bukan karena mereka udah tua, nggak menikah sampai tua, tidak, tetapi mereka memang sejak mudanya itu
sudah menjadi ulama besar, berdakwah, dan meninggal dunia kebetulan belum menikah. Di antara mereka Imam Syafi'i, usia 7 tahun hafal Quran, usia 10 tahun hafal Muwatta, Muwatta'nya Imam Malik. 15 tahun menjadi mujtahid mutlak, dapat izin, bukan dia melantik diri sendiri, tetapi dapat sertifikasi dari Imam Malik bin Anas mengangkat beliau sebagai mujtahid mutlak. Usia 15 tahun. Kemudian juga banyak ulama-ulama yang muda. Al-Imam Nawawi dalam usia mudanya sudah menjadi ulama besar, meninggal dalam usia 40-an. Imam Nawawi. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali dengan keilmuan beliau, waktu beliau meninggal dunia usianya termasuk masih muda. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga para ulama-ulama lainnya, banyak di antara mereka dari Al-Ba'alwi Ahlul Bait ataupun dari selain mereka, yang mana mereka ulama-ulama besar. Tariq bin Ziyad, panglima mujahidin, ulama besar, beliau menjadi panglima usia belasan tahun. Salahuddin Al-Ayyubi dalam usia muda, dan beliau ini kita kenalnya Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pejuang mujahid yang membebaskan Masjidil Aqsa untuk kaum muslimin. Tapi beliau itu adalah seorang pemuda alim yang punya perhatian besar dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, terobsesi dengan kitab Ihya Ulumuddin, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan beliau ini pernah satu kali satu majelis, teman-temannya ada buat sebuah lelucon, semua tertawa, dia nggak tertawa. Kenapa nggak tertawa? Bagaimana saya bisa tertawa sedangkan Masjidil Aqsa diinjak-injak begitu dan tidak berada di tangan kita muslimin nggak bisa masuk Masjidil Aqsa. Artinya pemikiran beliau itu semua, setiap mujahidin, pejuang yang sejati, yang sebenarnya mereka tercerahkan pemikiran mereka dengan pemikiran seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para ulama-ulama wali-wali lain radhiyallahu anhum ajma'in. Dan banyak, semuanya pemuda-pemuda itu. Artinya apa yang ditanam di waktu muda itu sebenarnya akan menentukan masa tuanya. Betul. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, dia bilang sejak saya berusia belasan tahun, saya nggak pernah berbuat perbuatan yang makruh ataupun niat melakukan perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'l makruh. Saya tidak berbuat yang makruh ataupun terfikir berbuat yang makruh. Beliau juga bilang hafidtu a'dha'i sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7 tidak saya gerakkan kecuali dalam ketaatan. Ini sejak usia belasan tahun. Syahibur Ratib, yang ratibnya dibaca di mana-mana, Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu beliau ketika masih belajar di Ulmah TPA. Orang TPA kan di bawah 10 tahun biasanya. Itu pulang dari TPA mampir di Masjid Ba'alwi atau di Masjid Maghalib, dia sholat sunnah gitu di waktu duha. Ya nggak banyak, cuma 200 rakaat gitu. Pemuda dulu seperti itu. Pemuda dulu seperti itu. Ya, kita bukan disuruh sholatlah 200 rakaat, enggak. Sholat duha lah 2 rakaat cukup. 2 rakaat itu udah bagus banget. Ya, 200 rakaat. Iya, karena ini Habib, mungkin sebagian ada yang sudah ingin, tapi mereka masih belum percaya diri. Karena merasa, kalau orang taat kepada Allah, apalagi menjadi pendakwah, itu harus sudah tua gitu, harus sudah bukan muda lagi gitu. Kan kita tahu, orang kalau nggak sukses di masa muda, terus kapan dia suksesnya? Kalau sebelum 40 tahun dia nggak jadi orang sukses, ya udah dia nggak berjodoh dengan kesuksesan. Bahasanya seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan cuma kesuksesan duniawi, tapi yang lebih prioritas adalah kesuksesan akhirat. Kita sekarang, saya mau usia 25 tahun, saya udah menikah, 25 tahun, saya udah punya perusahaan, 25 tahun, saya udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya pekerjaan, udah punya perusahaan besar, pegawai ratusan orang. Tapi ini sebenarnya harus diarahkan bukan cuma urusan duniawi saja, tetapi yang harus lebih kita prioritaskan adalah urusan akhirat. Itu sampai disebutkan kalau seseorang usia 40 tahun, man balagha 40 sanah walam yaghlib khairuhu syarrahu. Ketika mencapai usia 40 tahun
namun kebaikan dia tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka syaitan menghampiri orang tersebut, diusap mukanya oleh syaitan, ya, sambil mengucap bi abi hadza wajh man la yuflih. Demi Allah, ini muka orang sial. Artinya kenapa syaitan ngusap mukanya? Ngambil berkah dari muka tuh orang. Berkahnya dari syaitan. Ya, artinya syaitan lihat, ini orang mulia di mata syaitan. Diusap mukanya. Sumpah, ini mukanya orang sial, panutan saya. Iya, karena ada kecenderungan masih muda gitu, belum mau tobat dulu. Masih muda belum mau taat. Itu bahayanya perasaan seperti itu gimana? Kita nih di dunia, yang muda nggak selamanya muda, yang sehat nggak selamanya sehat, yang kaya nggak selamanya kaya, yang sukses nggak selamanya sukses. Waktu berjalan, waktu berputar. Justru selagi kita masih muda, ayo gitu, jadilah kita sesuatu. Kita punya rencana duniawi, bilang kalau saya udah usia sekian belum mencapai kesuksesan duniawi, berarti saya orang gagal. Nah, akhirat juga begitu. Kita harus punya targetkan akhiratnya kita seperti apa. Paling enggak nih, sekarang kita Ramadan sudah mau berakhir. Pulang dari Ramadan, amalan rutin akhirat apa yang akan saya rutinkan? Misalkan, selesai Ramadan, saya biasanya tarawih tiap malam. Selesai Ramadan saya nggak mau tinggal witir 3 rakaat. Selesai Ramadan, saya komitmen bahwasanya saya membuat resolusi, saya tidak mau tinggal sholat duha 2 rakaat. Saya resolusi setelah Ramadan, saya nggak mau tinggal tahajud, walaupun tahajudnya cuma 15 menit sebelum subuh, saya udah siap di atas sejadah saya. Simpel. Terus jangan dikira untuk taat kepada Allah jadi pemuda yang baik urusannya ribet. Nggak ribet sama sekali. Sholat duha 2 rakaat makan waktu berapa menit sih? Sholat witir 3 rakaat berapa menit sih? Baca Quran 1 lembar 1 hari makan waktu berapa menit sih? Hal yang sangat simpel sekali. Sholat jamaah sama sholat sendirian, durasi waktunya sama, segitu-segitu juga. Atau kalau sholat jamaah jadi 10 rakaat, kalau sholat sendirian 2 rakaat subuhnya. Kalau sholat jamaah jadi 10 rakaat, kan enggak, tetap 2 rakaat juga. Zuhur pun juga sama-sama tetap 4 rakaat. Hal yang simpel, sholatlah jamaah. Kalau kita mau lihat kelihatannya, kita mau checklist, wah ini totalnya ada amalannya, itu programnya ada 20-50 program. Orang ngelihat begini banyak gak sanggup. Pegang 1 atau 2 amalan taat. Pegang 1 atau 2 amalan taat, kita komitmen menjalankan amalan taat tersebut. Walaupun cuma 2 amalan. Misalkan, saya komitmen sholat jamaah saya nggak mau tinggal dalam kondisi apapun. Asal kita sungguh-sungguh komitmen dengan ini, ntar itu nular. Dari sholat jamaah, jadi rasanya, wah jamaah di rumah susah. Kalau di masjid anak ada teman, jadi pergi ke masjid. Udah nyampe masjid, imamnya belum datang. Orang-orang pada sholat sunnah, jadi saya pengen gobliyah juga, jadi nular pengen gobliyah, jadi nular pengen ba'diyah, jadi pengen duduk baca doa, jadi pengen hadir majelis. Itu saling menular, ketaatan itu saling menarik satu sama lain, menularkan satu sama lain. Sebagaimana kemaksiatan juga demikian. Al-Imam Al-Haddad ada di kitab apa tuh? Al-Wasaya Nafi'ah. Beliau cerita, unik ini ceritanya. Ada satu rombongan kafilah dalam ekspedisi dagang, tahu-tahu dibegal di tengah jalan oleh penyamun, dirampok. Di situ ada orang soleh, ada ulama, ada dai. Ketika kafilah mereka dirampok sama penyamun yang banyak, diambil harta. Terus diperhatikan kepala penyamunnya dalam keadaan lagi puasa. Akhirnya ini ustadz ini, dia penasaran. Pak penyamun, Pak maling, saya minta maaf, saya mau nanya. Ini katanya kamu merampok kita, dan saya perhatikan kamu lagi puasa ya? Iya, saya lagi puasa. Kamu puasa sunnah? Iya, puasa sunnah. Tapi kamu ngerampok kita semuanya, menjarah kita. Apa gunanya? Dia bilang, saya nggak mau nutup semua pintu kepada Allah. Saya siapkan satu pintu untuk saya balik kepada Allah. Jadi kapan saya mau balik, masih ada pintu buat balik melalui pintu puasa ini. Akhirnya setelah sekian tahun, ini orang, Imam Al-Haddad cerita, ini orang pergi haji, si ustadz ini. Tahu-tahu di haji dia lihat si raja maling ini, raja penyamun, lagi di multazam, lagi nangis, lagi doa.
Bilang, kamu maling yang waktu itu. Bilang, oh itu masa lalu, saya udah taubat sekarang. Jadi sisakan satu pintu buat balik. Iya. Ketaatan itu nularin nanti. Maka berkumpul sama orang soleh itu penting. Kumpul sama orang soleh itu penting. Alhamdulillah, seperti channel YouTube ini. Kalau kita nunggu orang-orang, kita bukan orang soleh, maaf. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang benar. Ulama juga bukan. Ulama juga. Yang orang yang bilang, oh kita ulama, ini orang soleh. Ya itu husnudzon, sangka baik mereka. Kita bukan orang soleh, kita bukan ulama. Cuma kita cinta sama orang soleh, kita cinta sama ulama. Dan kita kalau mau menjangkau semua masyarakat, sulit. Ya kan? Ataupun nunggu masyarakat semuanya untuk datang ke kita, sulit. Tapi dengan adanya channel ini membantu untuk kita sampai begitu ke kantung-kantung yang kita nggak bisa sampai dengan jasadnya kita. Gitu. Artinya kita sampaikan berita tentang kaum salihin, tentang ajaran mereka kepada orang-orang yang mengikuti daripada melalui media-media ini. Iya. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan banyak orang. Dia mau bikin channel YouTube misalnya, atau dia mau untuk dakwah, kemudian atau dia mau memulai untuk dakwah. Dia bilang saya masih belum pantas, saya masih muda, saya masih belum taat secara baik, belum sempurna ilmu saya. Nah, kalau Al-Fajir bilangnya bahwa kita nggak mesti jadi ulama untuk berdakwah, tapi betul, kita menyampaikan apa yang disampaikan ulama dengan bahasa-bahasa kita, karena kalau yang bicara anak muda biasanya lebih tahu bahasanya, lebih enak ngomongnya. Nah, itu sesuatu yang dibenarkan. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummah, hendaknya jadilah di antara kalian sekelompok umat, bukan satu individu, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 10 orang, tapi umat. Artinya umat banyak, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Jadilah kalian umat, mayoritas. Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Artinya semua manusia, yang muslim, yang non muslim, yang taat, yang maksiat. Jangan saya mau ngajak yang taat aja, yang maksiat saya nggak mau ajak mereka. Kalau seandainya kita ngajak yang taat, terus yang maksiat mau kemana? Kalau Nabi Muhammad pemikirannya seperti otak kita, nggak ada yang masuk Islam orang. Nah, Nabi, saya mau ngajak orang Islam aja. Zaman itu nggak ada orang Islam. Nabi Ibrahim berlalu, zaman di muka bumi satu-satunya Muslim cuma Nabi Ibrahim sendiri. Jadilah kalian sekelompok umat yang ngajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Mencegah orang dari kemungkaran dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Kemudian juga menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, bukan satu, bukan, dan mengajak tersebut enggak harus kita menjadi ulama, tapi kita menyampaikan, menggiring orang kepada ulama, mengarahkan orang kepada ulama. Dan kalau kita dapetin, malah jangankan orang-orang yang keilmuannya masih minim, bahkan ulama-ulama kaliber, ulama-ulama besar, kelihatan keilmuan dan kesolehan seseorang, bahwasanya dia tidak menisbatkan ilmunya kepada diri dia. Mayoritas dari ulama tersebut bilang, oh berkata ulama fulan, dia nisbatkan ilmunya kepada ulama yang ada di atasnya, dia sanadkan kepada orang lain. Dan seperti itulah, jangan bilang saya masih muda, saya nggak patut berdakwah. Oke, jadi kalau muda patutnya maksiat, kalau patutnya ngajak kepada keburukan, patutnya menjadi penyambung lidahnya setan kah? Ya, jadilah penyambung lidahnya Nabi Muhammad, ngajak orang kepada Nabi Muhammad. Kita jadi atau bahasanya ya, dutanya Rasul, promosikan kepada masyarakat tentang Rasulullah. Begitu, promosikan kepada masyarakat tentang Islam yang sejati seperti apa, tentang rahmat, tentang kasih sayang yang dibawa dalam agama Islam. Apapun kita belum sempurna menjalankannya juga. Tidak ada yang sempurna manusia, tidak ada yang sempurna. Imam Syafi'i dia bilang, uhibbus salihin walastu minhum, saya cinta kaum salihin dan saya bukan orang soleh. Syafi'i kalau bulan Ramadan siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Ramadan 30 hari beliau hatam Quran 60 kali.
Dia bagi waktu malamnya jadi 3 bagian. Sepertiga buat ilmu, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ibadat. Dia nggak pernah berbuat yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya selalu berjamaah, tapi dia bilang, saya bukan orang soleh, tapi saya cinta kok orang soleh. Kata beliau, saya bukan orang soleh, tapi saya cinta kaum solehin. Ada lagi syuyukhina, guru daripada guru-guru kami, Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur. Itu beliau bilang, saya nggak nganggap diri saya ulama. Beliau pada sahibul Bughyah Mustarsyidin, ada kitab Bughyah Mustarsyidin, fatwanya beliau. Dan beliau yang membuat ahli falak. Dia membuat jadwal sholat untuk 100 tahun di masa tersebut, bukan di masa sekarang, di zaman itu. Seorang ulama besar. Tapi dia bilang, kalau ada orang ngasih hadiah wakaf ini buat ulama atau buat santri, saya bakal merasa saya tidak berhak. Kenapa? Saya nggak berasa diri saya ulama ataupun santri. Disebut santri aja saya masih belum pantas, apalagi disebut ulama. Kata beliau. Rendahan hati beliau. Tawadhu beliau. Nggak mau dibilang, ada orang bawakan hadiah. Ini hadiah buat antum, buat engkau. Dan kenapa kamu kasih saya hadiah? Bilang, apakah karena engkau adalah ulama? Bilang, saya bukan ulama, saya nggak berhak. Dibalikin lagi. Akhirnya datang lagi, ini hadiah buat engkau. Kenapa kamu kasih hadiah? Karena kamu orang soleh. Saya bukan orang soleh, saya tidak berhak. Akhirnya bilang, karena kamu santri, penuntut ilmu. Saya bukan santri juga, saya nggak pantas disebut santri, saya tidak berhak. Sampai akhirnya dia datang, kenapa kamu kasih hadiah saya? Ya, karena kamu keturunan Nabi, cucunya Nabi. Wah, dia nggak berani bilang enggak. Kalau dia bilang enggak, akhirnya emang udah berarti dia mengingkari nasab orang tuanya. Dia diem. Kali ini dia nggak bisa menolak, nggak bisa. Sama ini juga, Habib. Oke, dia punya kemauan gitu, tapi ada kadang ketakutan salah. Jadi dia memang sudah berhati-hati dalam menyampaikan ilmunya, tapi kan mungkin akan terjadi kesalahan, dan kesalahan itu yang membayangi dia punya kemauan gitu, tapi ada kadang ketakutan salah. Jadi dia memang sudah berhati-hati dalam menyampaikan ilmunya, tapi kan mungkin akan terjadi kesalahan, dan kesalahan itu yang membayangi dia untuk, wah, nggak berani karena saya takut salah. Khususnya yang anak-anak muda ini. Perlu dibedakan antara kita berdakwah atau berfatwa. Beda berdakwah sama berfatwa. Dakwah, siapapun ajaklah kepada kebaikan. Orang-orang, ayo hadir majlis. Orang-orang, yuk sholat jamaah. Orang-orang, ayo baca Quran. Orang-orang, jangan buka-bukaan aurat. Itu dakwah, ngajak manusia, ngajak kepada hal yang baik. Beda dengan berfatwa. Kita memfatwakan, ini halal, ini haram. Lah, itu ada bidangnya masing-masing. Ketika seseorang yang tidak punya keahlian terus dia menyampaikan fatwa tersebut, maka dia adalah penistaan terhadap syariat. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allah la yuflihun. Jangan kamu berujar dengan lidah kebohonganmu, ini halal, ini haram. Penipuan dengan mengatasnamakan Tuhan, menghalalkan, mengharamkan seenaknya dia. Bahkan dibilang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, bersiap singgasannya di neraka, kursinya udah disiapin oleh Allah. Begitu. Dalam riwayat, yang berbicara Al-Quran, tentang Al-Quran menurut pakai pendapatnya sendiri, maka bersiaplah untuk duduk di singgasananya di neraka. Jadi dua hal, berbicara atas bighairi ilm, tanpa ilmu, dan yang kedua memakai pendapatnya. Menurut saya rasa jawabannya, kira-kira kalau nggak salah jawabannya, ada salah semuanya. Fatwa serahkan kepada orang yang memang ahlinya bidangnya. Nah terus kalau kita ditanya bagaimana? Nah kan ada fatwa ulama, kita merujuk kepada fatwanya ulama. Oh, Al-Imam Ibn Hajar bilang ini, Imam Ramli bilang ini, kita menukil dari fatwanya mereka. Bahkan juga yang memiliki keahlian fatwa, itu dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang telah menekuni kitab Minhaj At-Talibin lil Imam Nawawi dan dia telah tahqiq kitab Minhaj tersebut, maka dia dapat izin untuk menyampaikan fatwa. Cuma fatwa bukan dari diri dia. Fatwa menyampaikan
apa yang dia kaji, yang dia pelajari, yang ada di Minhaj, yang disampaikan oleh Ibn Hajar, yang disampaikan oleh Ramli, yang disampaikan oleh Khatib Firbini dan ulama-ulama lain, yang disampaikan oleh Nawawi, Rafi'i. Dan juga tuh ada ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama, mana yang harus dikedepankan. Misalkan kalau terjadi perbedaan pendapat antara Nawawi dan Rafi'i, maka utamakan yang Nawawi. Terjadi perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Ramli, mana yang dikedepankan, Ibn Hajar atau Ramli. Dan ini pun juga sebagian wilayah mengutamakan Ibn Hajar dari Ramli. Sebagian wilayah mengutamakan pendapat Ramli daripada Ibn Hajar. Artinya berbeda-beda dalam hal ini. Dan itu pun juga kata Imam Syafi'i, ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat di antara kalian berfatwa adalah yang paling nekat untuk masuk dalam api neraka. Dakwah, tapi fatwa itu beda hal. Beda hal. Makanya kan dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan tapi bersumber dari Rasulullah, bukan bersumber dari yang kita mau. Dan menyampaikan juga, penyampaian bukan cuma sekedar itu, tapi anni, kalimat an bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga boleh diartikan mewakili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lisan kamu dalam berdakwah, ini dakwah ini mewakili Nabi atau tidak? Mencitrakan Rasulullah atau tidak? Ketika dia berdakwah, kamu amar ma'rufnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Nahi mungkarnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Ngajak orang kepada kebaikan mencerminkan Nabi atau tidak? Jadi jangan sampai orang memandang yang kita lakukan nanti dicap, Nabi sama kayak dia. Begitu. Dikiranya ntar Nabi mulutnya kotor, dikiranya ntar Nabi mencaci, dikiranya Nabi ntar memaki, dikiranya Nabi mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Untung kita di Indonesia nih. Ini santai kita kan? Iya, santai. Di Indonesia kita Islam dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo ketika masuk ke Indonesia lembut, santun, nggak ada datang tiba-tiba ngancurin berhala, maaf, ya kan? Santun, lembut, hingga orang akhirnya tertarik dengan masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya yang masuk duluan kita hidup sebelum Wali Songo, kita datang duluan ke Indonesia ini bawa Islam, niscaya nggak ada yang masuk Islam. Udah keburu rusak citra Islam gara-gara salah kaprahnya kita. Iya. Anas selalu bilang gitu. Jadi orang-orang yang jauh dari Islam, baik itu non-Muslim ataupun dia orang Islam yang sudah tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, mereka itu nggak baca Quran, nggak baca Sunnah. Mereka itu melihat Islam dari akhlaknya kita. Jadi kalau akhlaknya kita baik, mereka akan menganggap Islam baik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin daripada mu'min yang lain. Cerminkan Islam yang indah, yang bagus ke masyarakat. Wali Songo datang ke sini nggak bisa bahasa setempat, tapi bahasa apa? Bahasa rahmat, bahasa kasih sayang, bahasa amanat, bahasa kejujuran, bahasa berderma, bahasa sosial, bahasa adab, bahasa akhlak. Itu yang membuat orang tertarik. Itu sekarang segala bahasa modern kita bisa. Artinya memang dakwah tidak mesti memang menyampaikan Al-Quran, Sunnah, tapi dengan kita memperlihatkan akhlak yang agung. Iya, betul. Dalam segala bidang, misalnya yang berdagang. Dulu guru-guru kita bilang, selalu nasihatin sama kita, orang tua kita pun juga, mereka nasihatin kepada anak dan muridnya kalau mau berguru, mau cari guru, dibilang man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang, kalau ada orang, ini ustadz, ini pendakwah, kalau kamu nggak bisa mengambil manfaat dengan memandang dia, jangan harap kata-katanya bisa memberikan kamu manfaat. Memandang dulu, ada manfaat yang bisa dipetik, baru kata-katanya. Dulu ada zaman Belanda. Di zaman Belanda di wilayah Jawa Timur terjadi perbedaan pendapat antara kelompok muslimin, ketidakakuran, ketidakharmonis. Jadi bukan cuma sekarang doang, dulu juga ada kayak begitu. Dan Belanda ini dengan intelnya mereka tahu kejadian itu. Cuma mereka nggak tahu mana yang benar, soalnya mereka bukan orang Islam. Begitu satu gubernur Belanda yang baru yang ditugaskan di sana,
Dia sudah tahu dari intelijennya ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berseteru. Tahu-tahu dia melihat di jalanan Al-Habib Al-Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Bondowoso, yang dikuburkan di Surabaya, salah seorang ulama besar, orang soleh. Lihat di jalanan dengan wajahnya yang tawadhu, dengan jalannya, dengan akhlaknya. Itu gubernur Belanda ngelihat begitu, dia bilang sama ajudannya, pembahasan kita kemarin dari intelijen ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berseteru. Saya tahu mana kelompok yang benar. Lah, kamu tahu kelompok yang benar? Kamu baru datang dari Belanda, kamu bisa tahu mana kelompok yang benar? Iya, saya tahu. Kelompok yang benar, yang berjalan di jalan yang benar adalah yang orang ini ada di dalam kelompok tersebut, itu kelompok yang benar. Kenapa? Sebab wajah kayak begini, wajah bukan wajah pendusta. Ya. Seperti ucapannya Abdullah bin Salam ketika melihat Nabi Muhammad, falamma ra'aituhu alimtu annahu bil aisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku melihat wajah ini orang, aku tahu ini wajah Nabi, bukan wajah pendusta. Kejadian juga dengan Al-Habib Muhammad Al-Mahdar. Syekhana Al-Habib Umar masuk berapa tahun yang lalu ke Britania, ke Inggris. Ketika sampai di airport Inggris, itu kan dulu apalagi orang-orang yang dari Timur Tengah, Islamfobia. Semua yang masuk itu di imigrasi dipersulit, dicek, diperiksa. Lama pemeriksaannya, masuk ruangan untuk diteliti lebih mendalam lagi, diselidikin. Dan mereka itu yang mengecek itu adalah orang-orang yang memang intelijen, begitu. Dan mereka tahu betul orang-orang yang diberikan otoritas ini untuk ngasih masuk. Begitu di depannya orang dipersulit, begitu masuk Habib Umar, lihat passwordnya, gak lama, cap, jalan. Ini orang yang menyambut di situ, yang ikut nganterin, nanya, kamu semua orang yang yang potongan-potongan muslimin, kamu persulit. Sekarang kamu lihat Habib Umar dengan bajunya, dengan jubahnya, dengan janggutnya. Kok kamu aman aja, langsung kamu cap, kamu nggak tanyakan, langsung kamu berikan masuk. Maka dia jawab, iya, saya perhatikan wajah kayak begini, sama sekali tidak akan berbuat keburukan. Wajah yang seperti ini tidak akan berbuat keburukan. Dia bukan muslim, tapi dia merasakan aura kedamaian Islam yang terpancar. Sama ini juga Habib, karena Al-Fagir dakwahnya ke anak muda, apalagi melalui YouTube. Kadang anak muda ini kalau kita berpakaian yang seperti ulama atau seperti santri aja, dengan sarung, dengan baju takwa, dengan pakaian yang seperti itu, mereka jadi sungkan, jadi berjarak. Minimal mau nanya problem-problem hidup mereka atau problem mereka dalam kemaksiatan, malu. Atau bahkan khawatir, takut dimarahin dan lain sebagainya. Makanya Al-Fagir pakai pakaian yang seperti ini, tidak bersorban, tidak berjubah. Nah, yang pertama yang Al-Fagir mau tanya, memang semua metode untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Metodenya enak, santun. Coba kalau dari awal, kalian adalah orang-orang yang nggak suka masjid, kalian adalah orang-orang yang lebih cinta pasar, kalian dimaki-maki, ya orang nggak mau datang. Yang dilarang dalam syariat, hindari. Begitu. Yang diizinkan dalam syariat, pakai. Begitu. Media, semua media, mau media YouTube, mau Facebook, mau apa. Karena Al-Fagir dakwahnya ke anak muda, apalagi melalui YouTube. Kadang anak muda ini kalau kita berpakaian yang seperti ulama atau seperti santri aja, dengan sarung, dengan baju takwa, dengan pakaian yang seperti itu, mereka jadi sungkan, jadi berjarak. Minimal mau nanya problem-problem hidup mereka atau problem mereka dalam kemaksiatan, malu. Atau bahkan khawatir, takut dimarahin dan lain sebagainya. Makanya Al-Fagir pakai pakaian yang seperti ini, tidak bersorban, tidak berjubah. Nah, yang pertama yang Al-Fagir mau tanya, memang begitulah dakwah Islam, memang menyesuaikan dengan audiensnya. Selama metode apapun, selama itu tidak
bukan hal yang haram, kita bebas untuk menggunakannya. Selama itu bukan hal yang haram. Kita berpakaian tidak buka-bukaan aurat, nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Mau pakai apapun juga, auratnya orang laki dari pusar sampai lutut, itu yang mesti ditutup. Dalam mazhab Syafi'i, antara pusar sama lutut itu harus ditutup. Lain daripada itu bebas, merdeka. Ya tinggal kelayakannya seperti apa. Kita tahu batasannya. Yang wajib ditutup seperti apa. Lain daripada itu bebas. Ya cuma ya kita menggunakan dengan apa yang layak, apa yang patut, menyesuaikan. Kita tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dulu di zaman kakek saya Al Habib Salim bin Jindan terjadi kontroversi penggunaan bantalun, celana panjang di zaman tersebut. Hingga beberapa orang yang ekstrim menyampaikan ini haram menggunakan bantalun. Ada lagi yang sampai menjurus kepada itu pakaian orang-orang kafir, begitu berarti kalau kamu pakai mendukung kekafiran adalah kafir. Lebih ekstrim lagi. Akhirnya kakek kita membantah hal tersebut dengan membuat sebuah kitab judulnya Dajijul Kaun min Lubsil Bantalun. Jeritan dunia, masyarakat dunia gara-gara pemakaian celana panjang. Dijelaskan semua dalil-dalilnya yang membolehkan. Dan seseorang pun juga ketika dia berfatwa nggak boleh berlebihan. Yang halal, yang haram, jangan kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu satu. Tapi juga bukan diartikan bahwasanya pakaian pakaian celana, kemeja begitu lebih afdal daripada pakaian sunnahnya Nabi Muhammad. Pakaian sunnah tetap itu yang paling afdal. Pakaian sunnahnya Nabi Muhammad itu yang paling afdal, itu yang paling mulia. Begitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak berpakaian demikian adalah orang hina. Tidak. Selama dia jalankan kewajiban menutup aurat, kemuliaan seseorang nggak dilihat dari pakaian dia. Tidak dilihat dari pakaian dia. Silakan, itu bebas sesuatu. Berapa banyak orang yang berpakaian sorban, berjubah, begitu, akan tetapi jiwanya jiwa serigala. Menipu lebih dahsyat daripada orang yang pakai celana pendek. Bukan berarti orang yang bercelana pendek lebih hina, lebih mulia daripada orang yang bersorban. Tidak. Pakaian sunnah nggak ada bandingnya. Itu yang paling mulia. Tapi bukan berarti kalau kita belum berpakaian seperti demikian, itu hina, itu tidak baik lah. Enggak. Apalagi untuknya sebenarnya ya kalau Al-Fagir sering bilang pengen berjubah gitu. Apalagi di Indonesia kalau sudah berjubah ini orang ngelihatnya silau gitu. Nah, tapi untuk kepentingan dakwah, karena kan biasanya kita dakwah di kafe-kafe. Makanya kita menyesuaikan dengan pakaian mereka agar mereka nyaman dengan kita. Jadi gak ngerasa ini mau ngapain digurui kita ini. Karena kadang anak muda ini kalau sudah merasa digurui nutup diri dia, egonya yang ke depan. Iya betul. Dengan pakaian apapun juga silahkan kita berdakwah. Apalagi itu dakwah bukan buka-bukan aurat. Kita masih tutup aurat, jalankan semua metode. Berdakwah dengan metode dulu Habib Umar, dia dakwahnya itu ada Jalsatul Itsnain. Jalsatul Itsnain kalau di Indonesia ada kita kenal Majelis Rasulullah kan. Itu namanya dulu Jalsatul Itsnain. Majelis yang diadakan setiap hari Senin. Itu diadakan oleh Habib Umar dulu di Tarim 25 tahun yang lalu atau lebih. Itu dimulainya itu pindah-pindah. Nanti dibikinnya di pasar. Bikinnya di lapangan, bikinnya depan, macam-macam lah di tempat yang pasar sini, pasar yang mungkin nggak umum, tempat yang tidak umum, nggak jadi masalah. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga mendatangi pasar-pasar
untuk berdakwah. Oke? Karenanya itu juga orang musyrikin, mereka kok Rasul tapi masuk pasar? Iya. Mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa katanya Rasul tapi kok makan kayak kita dengan makanan kita dan jalan keliling ke pasar? Iya. Artinya metode itu dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kemah-kemah musyrikin di musim haji. Mereka melaksanakan haji. Ajarannya Nabi Ibrahim dulu haji. Kemudian berjalannya waktu mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan. Nah, Rasulullah SAW mengambil kesempatan di musim haji ketika orang datang ke kemah-kemah musyrikin yang datang untuk mempromosikan Islam kepada mereka. Enggak dibilang, Nabi kok kemahnya musyrikin, berarti Nabi mendukung kesyirikan. Iya, itu yang Tidak, bukan mendukung kesyirikan, kagak. justru kita mau mewarnai mereka. Ke kafe, ke restoran, ke kelompoknya mereka, ke kumpulan-kumpulan, tongkrongan-tongkrongan mereka. Silakan. Dan mana lebih parah? Tongkrongan pemuda-pemuda muslimin tersebut atau kemahnya musyrikin? Iya. Mana lebih parah? Kemahnya musyrikin ada segala macam kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Nabi Muhammad datang ke situ. Artinya ambillah semua metode untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada namanya ayah dari guru kami, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, bersama guru kita Al-Habib Jailani Al-Masyhur, ini seumur. Al-Habib banyak cerita dari Ami Jailani Masyhur. Dulu mereka berdua ini jalan ke kampung-kampung. Ketika jalan ke kampung, masuk ke masjid, masjid kosong. Mana orang-orang? Orang-orang sini sekarang nggak suka masjid. Sukanya apa? Orang sukanya kalau ada pesta, ada samar, ada joget-joget, ya ada musik, itu suka. Oh, suka begitu ya. Kamu punya gendangan di rumah? Punya. Orang kampung itu bilang, bawa sini. Akhirnya pergi keluar masjid di halaman dekat pasar situ, dia bergendang. Al-Habib Muhammad bin Salim dia bergendang. Al-Habib Jailani Masyhur suaranya bagus. Dia melantunkan, bernyanyi, tapi nyanyiannya isinya doa, lantunan-lantunan yang bagus, syair-syair yang doa. Mulai orang datang manusia banyak di pasar itu, tertarik. Di kampung terpencil ada pesta, semua ngumpul, campur laki perempuan. Sudah berjalan dibiarkan 1-2 lagu, udah gitu stop. Kenapa stop? Lanjut lagi. Kalau mau lanjut, ya jangan begini caranya. Yang laki sebelah situ, perempuan sebelah situ. Bilang siap, kamu mau apa kita turutin. Yang penting lanjut musik. Lanjut lagi musik, bergendang. Baca lagi ya Rabbi Ali Malham. Sudah selesai, tahu-tahu stop. Loh, kenapa stop? Capek. Nih, sambil nunggu, abis ini kita lanjut lagi musik. Biar nih teman saya Habib Muhammad bin Salim, biar ngomong dulu sama kalian. Diajarin cara wudhu, cara sholat, disemangatin dengan untuk melakukan kebaikan. Udah gitu lanjut gosidah lagi. Itu besokannya masjid penuh. Masjid penuh. Penuh karena tepatnya metode itu. Metodenya enak, santun. Coba kalau dari awal, kalian adalah orang-orang yang nggak suka masjid, kalian adalah orang-orang yang lebih cinta pasar, kalian dimaki-maki, ya orang nggak mau datang. Iya. Tapi kalau dibawa asyik begitu kan enak. Iya. Dan itu bagian dari kerendahan hati kita ya. Kita menyesuaikan kepada mereka selama tidak melanggar syariat kita. Artinya Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keluasan, dan jadikan segala kemudahan tersebut adalah sebagai sarana mendekatkan manusia ke jalan Allah Ta'ala. Berpakaian, silahkan berpakaian yang baik, yang santun begitu. Bisa dengan pakaian sunnahnya Nabi, silahkan. Enggak memungkinkan, enggak jadi masalah. Hal-hal yang demikian. Yang penting ketika kita ibadah kita baru kita memakai pakaian-pakaian yang sunnah, tidak sedang dalam berdakwah, tidak dibutuhkan metode untuk kita berpakaian yang seperti ini. Kita belajar kan di Safinatun Najah, di kitab-kitab, auratnya laki-laki dalam sholat apa? Iya. Kalau dia sholat cuma pakai sarung dari pusar ke lutut, sah nggak sholatnya? Sah. Iya. Sekarang orang kadang
Pakai Tapi celana ntar aja. jangan dibilang begini, Jindan bilang sholatlah dengan apa namanya buka baju. Ini kan zaman provokasi. Apa aja pengen digoreng, gitu. Puasa, nggak puasa aja nggak boleh ngegoreng, apalagi puasa. Gorengan boleh, ngegoreng jangan. Iya. Iya, jadi itu bagian dari ini aja untuk menarik orang ke masjid, menarik orang ke Islam. Biasanya akhirnya kalau orang udah, oh ya saya tertarik masjid, kita arahkan masjid saya seperti ini. Termasuk tadi Habib Al-Fagir juga pakai kadang teman-teman yang bisa menyanyi, dia bisa bermusik, atau yang bisa stand up comedy. Stand up comedy itu ngelawak Habib. Karena kadang Habib Al-Fagir dulu di YouTube sendiri selama 6 bulan sendiri berpenampil dengan membaca kitab, kemudian kita bacakan ayat, kita bacakan hadis, penampilan backgroundnya buku, itu yang nonton ratusan. Begitu kita ajak ini teman-teman yang mau, ayo saya pelawak, saya mau melawak di dalam koridor kita, menemani kamu sekalian belajar dalam Islam, dalam dakwah. itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang nonton. Dan kita lihat akhirnya dari komen-komennya, akhirnya banyak orang yang dia tertawa, mendapatkan hiburan, tapi juga ilmunya justru lebih gampang masuk ke dia karena dengan Segala metode dan sarana yang bisa kita lakukan dalam koridor yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai. Begitu. Yang dilarang dalam syariat hindari. Begitu. Yang diizinkan dalam syariat pakai. Begitu. Media, semua media, mau media YouTube, mau Facebook, mau apapun segala macam media-media ini kalau nggak kita pakai buat kebaikan, akhirnya disalahgunakan buat keburukan. Hukuman dari Allah manakala media-media sarana-sarana ini nggak dipakai buat kebaikan, Allah memberikan hukuman dengan banyaknya keburukan pada media-media tersebut. kayaknya jadi media itu. Iya, orang yang dakwah keburukan aja bangga di YouTube sekarang. Kok kita yang dakwah kebaikan nggak pede gitu. Ya, Her, syukron Habib. Terima kasih Habib. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari obrolannya Habib. Semoga bisa jadi keberkahan buat kita Habib. Dan mohon doanya buat teman-teman di YouTube Habib yang masih belum berjamaah sholatnya, yang masih belum ini belum. Yang penting kita mulai agama mudah, jangan dipersulit. Agama mudah, jangan dipersulit. Sholat 5 waktu, itu yang paling penting. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Oh tapi tahu-tahu telat subuhnya. Ya telat subuh kapan meleknya? Godok, besok jangan telat lagi. Itu aja. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kalau bisa jamaah, lebih seru lagi, lebih asyik. Ada yang nemenin. Ngopi sendirian nggak enak. Begitu. Sholat sendirian juga nggak enak. Sholat rame-rame enak. Tapi kalau udah nggak ada teman, yang penting lu sholat deh, jangan nggak. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, bakti sama orang tua, bikin baik kemana-mana. Alhamdulillah, pegang sebuah amalan, dari situ ntar menyebar ke amalan-amalan lainnya. Dikit-dikit, jangan terburu-buru. Nah, akhirnya yang paling disukai oleh Allah Ta'ala bukan banyaknya, bukan drastisnya, tapi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling langgeng, walaupun sedikit. Pegang, walaupun sedikit istiqomah. Kalau yang wajib nggak ada kompromi, tapi yang sunnah bertahap. Insya Allah kita jalankan. Insya Allah sukses terus, berkah terus. Insya Allah. Nah, ini juga pelajaran youtuber kita. Ayolah, promosikanlah Nabi Muhammad, ajarannya, sunnahnya. Ayo saudara-saudara sekalian, kali ini kita mau mempromosikan hari bersiwak sedunia. Semua menggunakan siwak. Ayo coba youtuber kita kompak. Youtuber kita juga muslimin, orang Islam semuanya. Begitu. Ayo saudara-saudara sekalian, kami mengkampanyekan makan tangan kanan dan minum tangan kanan. Makan tapi tangan kanan. Ayo kampanye makan tapi tangan kanan. Kampanye minum tapi tangan kanan. Minum apa tapi jangan salah minum. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kampanye mau makan, tiap makan minum kita kampanyekan baca bismillah. Hal yang simple. Pemusik kita bisa mengkampanyekan itu, pelawak kita bisa mengkampanyekan itu. Ya. Bismillah, jalankan kontribusi kita untuk Rasulullah. Paling kagak ada sesuatu, saya mau bikin sesuatu yang kira-kira Rasul senang. Ya maaf, kita udah berapa banyak kita melakukan tindakan
yang Rasul nggak suka. Kita tahu diri kita, Iya. kita tahu diri kita. Ada aja hal yang bikin hati Nabi sedih, bikin hati Nabi nggak senang, beritanya nyampe kepada beliau. Ayo bikinlah sesuatu hal yang kira-kira Rasul bakalan bangga, bakalan senang. Ya kan, kita kan kalau mau ngambil hati ibu kita, ayah kita, atau teman kita, gue baru bikin begini, gue baru bikin ini. Nah sekarang kita ambil hati Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru bikin sesuatu untuk engkau. Apa? Kampanyakan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad. Hari ini apa, besok apa, atau minggu ini, minggu depan. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah. Yang penting istiqamah. Dan utamanya sekarang akhlaknya Nabi krisis sekali. Krisis sekali. Itu di medsos kadang Habib, sesama santri, sesama muslim berdebat tentang hal-hal yang kecil sampai followersnya itu manas-manasin. Akhirnya ya mau menyampaikan ilmu tapi akhlaknya copot. Itu dia, jadi berantem, jadi berkelahi begitu. Dia namanya di halamannya orang, di kolom komennya orang lain. Jangan debat, udah jangan saling berdebat. Ya. Ambil ilmu, manfaatin, ya, ambil yang terbaik, insya Allah. Terima kasih Habib, syukron. Itu hasil obrolannya teman-teman, banyak sekali yang bisa kita dapat dan semoga jadi menjawab pertanyaan beberapa teman dan menjadi pegangan buat teman-teman untuk tadi, mari kita bukan hanya tugasnya habaib, bukan hanya tugasnya santri, bukan hanya tugasnya ustadz yang mendakwahkan Islam, tapi kita semua dakwahkan apa yang disukai Nabi agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.